I count 'em. I got rules, I got bread, up and down, bread, up and down, bread, up and down, open, open. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Heriansa. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Human Error terhadap pembelajaran matematika materi perkalian dasar melalui metode jarimatika di sekolah dasar. Untuk fokusnya saya ke studi kasus terhadap pembelajaran matematika di Sekolah Dasar Negeri 5 Damar, Kabupaten Belitung Timur, tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya kita langsung ke bab 1. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang, yaitu latar belakang masalah saya itu tentang pendidikan. Kenapa ngambil pendidikan? Karena pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pendidikan sangat penting dan wajib didapatkan oleh setiap orang. Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia sudah beragam. Di antaranya memperbaiki kurikulum, menaiki mutu sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan belajar mengajar. Juga menaikkan mutu tenaga pendidik, yaitu guru. Guru disebut sebagai ujung acuan atau tombak pendidikan karena guru secara langsung membimbing, mengarahkan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Guru sebagai tenaga pendidik juga mengembangkan keterampilan dan meningkatkan moral siswa. Kenapa saya mengambil penelitian tentang pendidikan? Karena pendidikan di Indonesia ini termasuk masih belum stabil, terutama pendidikan di dalam pembelajaran matematika. Matematika ini sangat ditakuti siswa. Kenapa? Karena mungkin dari turun-temurun menjadi momoknya dia. Selanjutnya, rumusan masalah saya ini adalah ada 3. Yang pertama, bagaimanakah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada operasi hitung perkalian dasar melalui metode jarimatika. Yang kedua, bagaimanakah ketuntasan belajar siswa pada operasi hitung perkalian melalui metode jarimatika di kelas 3 SD Negeri Damar. Yang ketiga, bagaimanakah aktivitas siswa dan guru pada pembelajaran operasi hitung tersebut perkalian melalui metode jarimatika. Dan untuk pertanyaan penelitian saya ada 2. Yang pertama, bagaimana jenis kesalahan yang dilakukan siswa pada saat mengerjakan soal operasi hitung perkalian. Yang kedua, apa faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung perkalian dasar. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ada 2. Mengetahui jenis-jenis kesalahan yang dilakukan siswa pada saat mengerjakan soal operasi hitung pecahan perkalian dasar. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung pecahan perkalian dasar. Untuk manfaat penelitian ada 3. Yang pertama, bagi siswa. Untuk bagi siswa ini, siswa untuk termotivasi untuk lebih teliti dan cermat dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Dan yang kedua, siswa mengetahui di mana letak kesalahannya pada menyelesaikan operasi hitung tersebut. Dan untuk bagi guru, dapat melihat tingkat kemampuan anak muridnya. Yang kedua,
dapat menengahi jenis-jenis dan penyebab kesalahan yang dilakukan siswanya dalam menyelesaikan soal-soal operasi hitung pada perkalian tersebut. Bagi peneliti, memberi bekal pengetahuan sebagai calon guru SD. Dan yang kedua, menambah wawasan tentang jenis kesalahan dan faktor penyebab kesalahan yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal operasi hitung perkalian berdasarkan analisis kesalahan tersebut. Yang selanjutnya ada bab 2. Di dalam bab 2 ini ada kajian teori, dan di dalam kajian teori ini ada definisi matematika. Yang pertama, definisi matematika. Saya akan membahas tentang definisi matematika. Matematika itu berasal dari kata matematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani matematike yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya matema yang berarti pengetahuan atau ilmu. Dan matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan paling penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Dimanapun pasti ada matematika. Di pembelajaran IPS pasti ada matematika. Pelajaran tentang fisika pasti ada matematika. Semuanya ada matematika. Selanjutnya ada analisis kesalahan. Di dalam sini analisis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki, seperti pemahaman siswa tentang definisi, teorema, sifat, rumus, dan proses pengajaran. Biasanya juga siswa tersebut kurang tingkat penguasaan materi, bisa jadi kecerobohan, bisa jadi, dan juga kondisi kesiapan siswa dalam belajar. Dari penelitian di atas dapat kita mengemukakan bahwa analisis kesalahan saya atau kesalahan yang saya teliti adalah untuk suatu upaya penyelidikan untuk mengetahui bentuk kesalahan atas kekeliruan yang dilakukan oleh siswa. Yang selanjutnya ada soal perkalian matematika. Di sini saya mengambil soal perkalian operasi hitung, soal bentuk pengoperasian bilangan-bilangan seperti A kurang B kurang C kurang D atau penjumlahan berulang seperti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 2. Duanya ada 4 kali, berarti 8. Yang selanjutnya kita masuki ke metode jari matika. Sebelumnya pengertian jari matika itu adalah metode berhitung dahsyat menggunakan jari-jari tangan seperti jari tangan. Jari matika itu sama dengan jari magic, tidak berlatar belakang. Metode jari matika adalah suatu cara atau teknik yang digunakan untuk berhitung dalam operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Metode jari matika ini menghilangkan konsep operasi matematis, tetapi proses berhitung dapat diupayakan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya kita masuki langkah-langkah jari matika. Bagaimana caranya? Kita langsung. Pertama kita lipat semua jari tangan kita, semua lipat. Kemudian kita angkat jari kelingking. Jari kelingkingnya adalah jari angka 6. Kita asumsikan jari kelingkingnya adalah angka 6. Kemudian jari manis ini adalah angka 7. Dan seterusnya angka 8, 9, 10. Maka kita kalikan dengan jari-jari tangan yang sudah menutup. Maka ada berapa? 10. Tambahkan 10. Di sini untuk jari matika itu memiliki keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama kita ambil saja keunggulannya saja dulu. Yang pertama jari matika memberikan visualisasi proses berhitung. Yang kedua dapat melatih menyeimbangkan otak kiri, otak kanan.
Gerakan jari-jari matematika tangan akan menarik minat peserta didik. Jadi termotivasi. Mungkin mereka menganggapnya lucu. Jelas mereka akan melakukan dengan gembira. Mungkin yang untuk kelemahannya, yang pertama, karena jumlah jari tangan sedikit, terbatas. Hanya 10 jari tangan, tidak melebihinya. Dan yang kedua, kalau kurang latihan agak lambat menghitung. Harus konsentrasi, kita fokus. Yang ketiga, memerlukan pengorganisasian materi pelajaran dengan baik. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Bagaimana cara kerangka berpikirnya? Di sini saya sudah menampilkan gambar di atas. Yang pertama, ada penggunaan metode jari matematika. Di sini penggunaan metode jari matematika biasanya ada baik, tarafnya baik, cukup, buruk. Dan untuk motivasi belajarnya ada tinggi, cukup tinggi, dan rendah. Selanjutnya ada rumusan hipotesis penelitian. Untuk HA-nya ada pengaruhan antara penggunaan metode jari matematika terhadap proses pembelajaran siswa kelas 3 SD Negeri 5 Damar. Dan untuk HA-nya tidak ada pengaruh antara penggunaan metode jari matematika terhadap proses pembelajaran siswa kelas 3 SD Negeri 5 Damar. Selanjutnya kita masuk ke bab 3. Ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya ini bertempat di SD Negeri 5 Damar. Dan untuk pendekatan yang digunakan dalam penelitiannya ini yaitu kuantitatif. Penelitian ini menurut kuasi eksperimental desain. Dan juga saya ingin menggunakan R&D, Research and Development, menciptakan. Jenis eksperimen yang peneliti gunakan adalah non-viewable control, group design, maupun kelompok kontrol. Untuk tempat dan waktu penelitian, saya langsung ke SD Negeri 5 Damar. Alamat sekolah Jalan Melati, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Alamat email sdnegeri5damar@gmail.com. Variabelnya saya memiliki variabel serta definisi operasional variabel. Saya memiliki 2 variabel. Yang pertama, variabel leluasa atau pemakaian tata cara matematika. Yang tadi seperti saya jelaskan ini di awal. Yang pertama, kita tetapkan, kita genggam, kita lipat, tutup, kemudian kita buka. Ini diasumsikan angka 6, diasumsikan jari manis ini angka 7, dan seterusnya. Yang kedua, saya memiliki variabel terikat atau motivasi belajar. Kita asumsikan ke motivasi belajar. Variabel terikat ini merupakan keadaan ataupun ciri yang berganti, yang timbul ataupun tidak timbul kala preset mengintroduksi, mengganti, serta mengubah variabel luasa. Di dalam variabel terikat ini saya menggunakan populasi. Populasi merupakan totalitas subjek riset. Misalnya, populasi dalam riset ini merupakan segala siswa kelas 3, tetapi seperti dapatnya peningkatan kelas hingga riset menjejaki prosedur serta berganti jadi kelas 4 di Negeri 5 Damar. Sampel, saya memakai satu kelas, tapi dibagi menjadi 2, kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang ketiga ada metode pengambilan sampel. Metode pengambilnya merupakan metode pengambilan ilustrasi. Metode sampling yang digunakan dalam riset ini merupakan non-probability sampling. Non-probability sampling ini merupakan metode pengambilan ilustrasi yang tidak membagikan kesempatan ataupun peluang yang sama untuk setiap faktor atau anggota populasi buat diseleksi jadi ilustrasi. Yang selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di dalam metode pengumpulan data di sini saya menggunakan angket, observasi, uji, demonstrasi, dan demonstrasi. Yang pertama, angket. Angket ini saya mengambil kuesioner. Mungkin saya akan memberikan arahan atau memberikan kuesioner atau angket kepada siswanya melalui
handphone atau alat telekomunikasi. Yang kedua, saya akan observasi. Saya akan datang langsung ke sekolahnya, memberikan arahan, memberikan petunjuk atau menjelaskan tata cara atau bagaimana sistematika jari matematika dan menjelaskan apa itu jari matematika di dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, saya akan membuat dokumentasi, tidak hanya angket, kuesioner atau observasi. Saya akan membuat dokumentasi setiap pembelajaran, setiap harinya saya akan mengevaluasi bagaimana metode jari matematika ini akan selalu memberikan motivasi kepada siswanya. Yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Di dalam instrumen penelitian ini saya digunakan prinsip adalah mengumpulkan informasi supaya pekerjaan, mengumpulkan informasi yang ada di sekolah dasar SD Negeri 5 Damar tersebut. Instrumen yang saya pakai ini yang pertama angket. Angket tersebut saya gunakan sebagai latihan soal agar siswa tersebut semangat ketika guru memberikan reward, menjadi siswa tersebut menjadi antusias ketika kelas menarik, siswa dapat berkonsentrasi saat belajar jika lingkungan kelas dalam keadaan kondusif, siswa memiliki kedekatan dengan guru. Yang kedua, saya akan mengambil observasi, saya akan menjelaskan agar supaya metode jari matematika ini sangat menyenangkan bagi siswanya. Yang ketiga ada dokumentasi ini. Saya ingin memperoleh data berupa seperti data jumlah siswa, profil sekolah, maupun data berupa gambar pada saat penelitian. Yang selanjutnya ada pengujian instrumen angket. Dalam penelitian ini, angket tersebut diuji oleh ahli, yaitu kepala sekolah, merespon penelitian saya. Untuk teknis analisis datanya, saya menggunakan uji t-test dengan bantuan software SPSS seri 16 for Windows. Yang pertama ada uji normalitas. Di sini saya akan menguji normalitas dan data uji Kolmogorov Simorgov dengan rumus sebagai berikut. Ada selisih maksimum dan frekuensi kumulatif. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin jika ada kesalahan mohon maaf, apabila ada kekurangan mohon maaf juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dalam penelitian saya ini. Terima kasih. Sampai jumpa.